Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Vera Suryati Lingawandal dengan NIM 3224013 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai praktik kawin tangkap yang pernah terjadi di Sumba. Yang pertama, berikan tanggapan masyarakat tentang pandangan etika terkait tujuan dan dampak praktik kawin tangkap yang dilakukan oleh Sumba. Yang kedua, menjelaskan dampak sosial dan psikologi dari praktik kawin tangkap dari pelaku atau korban dari sudut pandang etika. Yang ketiga, memberikan solusi pribadi terkait penerapan praktik kawin tangkap di dalam masyarakat Sumba. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kawin tangkap atau yang sering disebut sebagai kawin lari merupakan praktik sosial dari beberapa budaya, termasuk di Sumba, yang memiliki pandangan etika yang beragam dari masyarakat. Berikut adalah beberapa tanggapan masyarakat terkait praktik kawin tangkap di Sumba. Yang pertama, tradisi dan budaya. Bagi sebagian masyarakat Sumba, kawin tangkap adalah bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama bergenerations. Yang kedua, hak perempuan. Tanggapan masyarakat terhadap kawin tangkap yang sering bergantung pada perspektif gender. Yang ketiga, norma sosial dan dalam konteks. norma sosial dalam konteks sosial. Kawin tangkap dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan yang ada. Yang keempat, dampak sosial dan emosional. Praktik ini dapat berdampak pada hubungan internasional dan dinamika keluarga. Beberapa masyarakat percaya bahwa kawin tangkap dapat menyebabkan konflik pribadi wanita. Sedangkan yang lain melihatnya sebagai cara untuk memperkuat ikatan dalam keluarga. Yang kelima, legalitas dan aturan. Yang keenam, pandangan agama. Dalam beberapa kasus, pandangan agama terhadap kawin tangkap juga mempengaruhi setiap masyarakat, sedangkan yang lain mungkin menganggap dapat diterima dalam konteks tertentu. Praktik kawin tangkap di mana seorang pria menangkap wanita sebagai bentuk pernikahan memiliki dampak sosial dan psikologi yang signifikan baik bagi pelaku maupun korban. Dari sudut pandang etika berikut adalah beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pergeseran norma dan nilai. Praktik ini mengubah norma yang ada, mempromosikan pandangan bahwa pernikahan dapat terjadi tanpa persetujuan penuh dan kesepakatan dari kedua belah pihak, yang signifikan baik bagi pelaku maupun korban. Dari sudut pandang etika berikut adalah beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pergeseran norma dan nilai. Praktik ini mengubah norma yang ada, mempromosikan pandangan bahwa pernikahan dapat terjadi tanpa persetujuan penuh dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, stigmatisasi. Korban kawin tangkap seringkali menghadapi stigma dari masyarakat dan yang dapat mempengaruhi status sosial dan interaksi mereka di komunitas. Ketiga, ketidakpastian gender. Praktik ini seringkali memperkuat ketidakpastian gender di mana perempuan dianggap sebagai barang yang dapat ditangkap tanpa memperhatikan keinginan dan hak mereka. Yang keempat, dampak pada hubungan keluarga.
Hubungan antara keluarga pelaku dan korban bisa terganggu. Keluarga perempuan mungkin merasa tertekan dan terasing karena praktik ini. Psikologi yang pertama, trauma emosional. Korban kawin tangkap dapat mengalami trauma emosional yang berkepanjangan, termasuk rasa takut, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, perasaan kehilangan kendali. Korban yang merasa kehilangan kendali atas hidup mereka yang dapat mengarah pada masalah kesehatan mental dan perilaku menyimpang. Yang ketiga, internalisasi stigma. Stigma sosial dapat menyebabkan korban menginternalisasi pandangan negatif tentang diri mereka yang dapat mempengaruhi harga diri dan identitas mereka. Yang keempat, hubungan interpersonal. Korban mungkin kesulitan membangun hubungan yang sehat di masa depan, trauma jika mereka tidak memperoleh dukungan emosional yang memadai, sudut pandang etika. Jawaban yang ketiga, praktik kawin tangkap di Sumba yang merupakan bagian tradisi dan budaya lokal bisa menimbulkan berbagai tantangan dan solusi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa solusi pribadi yang dapat diterapkan untuk mendukung penerapan praktik ini dengan cara yang lebih positif dan berkelanjutan. Pandang etika. Yang pertama, hak asasi manusia. Dari perspektif ini, hak asasi manusia melanggar hak individu untuk memilih pasangan dan hak kebebasan. Yang kedua, persetujuan yang informasi. Etika menekankan pentingnya persetujuan yang penuh dan sadar. Praktik ini seringkali mengabaikan prinsip ini yang merugikan korban. Yang ketiga, kewajiban moral. Pelaku memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Hak seseorang untuk memilih pasangan adalah tindakan tidak etis. Secara keseluruhan, kawin tangkap memiliki dampak yang kompleks dan seringkali negatif, baik dari segi sosial maupun psikologis. Jawaban yang ketiga, praktik kawin tangkap di Sumba yang merupakan bagian tradisi dan budaya lokal bisa menimbulkan berbagai tantangan dan solusi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa solusi pribadi yang dapat diterapkan untuk mendukung penerapan praktik ini dengan cara yang lebih positif dan berkelanjutan. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Pendidikan budaya meningkatkan pemahaman tentang makna dan akar sejarah kawin tangkap melalui program pendidikan di sekolah-sekolah dan komunitas. Diskusi terbuka. Mengadakan forum diskusi di desa-desa untuk membahas baik sisi positif maupun negatif dari praktik ini dan bagaimana cara modern dapat berkontribusi. Yang kedua, konsultasi keluarga. Hak perempuan. Mengadvokasi perlindungan hak-hak perempuan agar mereka tidak merasa tertekan untuk menerima kawin tangkap. Dukungan psikologi, memberikan akses kepada perempuan untuk konseling agar mereka dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Yang keempat, integrasi dengan nilai-nilai modernisasi. Sosialisasi mempromosikan contoh-contoh praktik dari pasangan yang berhasil mengintegrasikan tradisi ini dengan cara yang berkelanjutan. Yang kelima, pengembangan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi membantu pasangan muda untuk mengembangkan keterampilan dan usaha mereka, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial setelah kawin tangkap.
program pelatih. Nah, menyediakan pelatih keterampilan bagi pemuda dan pemudi untuk meningkatkan kualitas. Yang keenam, kerjasama dengan pemerintah. Dukungan kebijakan. Mengajak pemerintah setempat untuk mendukung program yang menjaga kesejahteraan masyarakat termasuk dalam praktik budaya. Pengawasan. Mendorong pemerintah untuk mengawasi praktik kawin tangkap agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktik kawin tangkap yang pernah terjadi di Sumba. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.